karomah wali ya. Persoalannya karomah wali. Baik. Assalamualaikum. Jadi Bapak ini mulai kalau bahasa ahbab tabligh risau melihat nih orang-orang kok datang ke orang yang dianggap wali karena dia bisa ngobatin orang yang sakit. Nah itu bagus Pak, kerisauan itu kerisauan syar'i itu ya. Ada risaunya yang dibuat-buat, ada yang benar, ini benar. Takutnya apa yang terjadi? Nah sebelum masuk ke sana, kita definisikan dulu apa arti karomah. Bahasa Indonesianya keramat. Bahasa kita di sini diduri ya Bapak? Keramat. Keramai mah orang Minang. Keramat Jati di Jakarta itu nama bis Pak. Ada nama tempat juga ya, jangan deh. Keramat Tunggal apalah. Gak jelas. Karomah secara harfiah artinya dari kata karam, kemurahan Allah. Karena Allah itu sayang kepada kekasihnya, maka apa aja dikasih. Dia mau apa aja dikasih. Itu namanya karomat. Sehingga muncullah hal-hal yang menurut pikiran orang awam gak nyampe, tapi sama beliau tembus. Kalau dia kekasih Allah, maka kejadian luar biasa yang tidak sesuai dengan hukum alam biasa, sunatullah biasa, itu disebut karomah jika terjadi pada kekasih Allah. Tapi hal yang sama bisa terjadi, orang datang ke dia sembuh, tapi dia bukan kekasih Allah. Dia cuma orang soleh, disebut ma'unah. Kebanyakan orang tempat yang ngasih obat itu dia belum wali Pak, karena masih berkecamuk di hatinya masalah ujroh ya. Kalau dikit gimana, kalau banyak ya asik gitu ya. Masih berkecamuk di situ. Ya maklum, karena dijadikan profesi. Kalau karomah itu nggak bisa dijadikan profesi. Dia seadanya aja, sedatangnya. Maka nggak boleh bertarif. Dan nggak boleh kecil hati kalau tarifnya nggak ada. Katanya kalau karomah kan Allah memberi karena murah. Maka dia harus pemurah kepada hamba-hamba Allah. Ada hamba Allah nggak punya, dia yang datang ngobatin. Itu baru wali. Nah, kalau yang biasa-biasa ini godaannya gede, namanya ma'unah. Ma'unah ini bisa dipelajari, namanya ilmu hikmah. Tapi orang mengira ilmu hikmah itu ilmu tasawuf, padahal bukan. Ilmu hikmah ujungnya ngobatin orang, ngurusin ruqyah sama air-air obat. Itu kerjanya Pak. Boleh. Di zaman Nabi ada sahabat yang bisa begitu. Abu Sa'id Al-Khudri langsung diajarin Nabi Fatihah, tapi Fatihah yang berijazah khusus untuk Abu Sa'id. Bisa menyembuhkan orang yang kena bisa ular. Kalau bapak ini kan baca Fatihah nggak ngefek Pak, karena nggak dapat ijazahnya. Ya, itu bukan masalah keturunan, nggak ada urusan sama keturunan. Mau keturunan hantu belau, itu masalah dia dapat ijazah. Yakin nggak? Abu Sa'id sahabat Nabi, dia yakin dengan Rasulullah, diajarkan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Abu Sa'id, sebelum nanti pulang ente tungguin aneh, kira-kira begitu. Maka semua sahabat pulang, sisalah Abu Sa'id dipanggil sama Nabi. Diajarkan bacaan yang Abu Sa'id sudah hafal. Apa itu? Al-Fatihah. Tapi apa tekniknya? Itu yang nggak disebutkan di hadis itu. Itu rahasia ahli ruqyah yang versi ini. 1 napaskah, 2 napaskah, 7 napaskah, itu nggak dijelaskan Pak. Nggak ada penjelasannya. Ya, nggak dijelasin. Nah itu rahasianya. Kalau orang belajar ilmu ruqyah yang bersanad, nah itu ada cara-caranya di situ. Cara menghembusnya ada Pak. Nggak main fuh doang. Ya. Abu Sa'id praktek keluar kota, kehabisan bahan makanan. Bawa nama sahabat Rasulullah, ternyata nggak laku di satu kampung. Udah sebut nih, gue nih sahabat Rasul nih, ini rombongan sahabat Rasul. Ya namanya Arab Badui bilang, emang lu siapa?
Emang jaminannya kamu sahabat Rasul siapa? Kan nggak ada, ngaku-ngaku aja gitu. Akhirnya Abu Sa'id nggak bisa ngapa-ngapain, dia jalan terus, kelaparan. Tapi hatinya sudah narok satu tanda di situ. Abu Sa'id udah ada kodenya sama dia. Udah agak jauh dari kampung, tiba-tiba ada orang berkuda mengejar. Oi, sahabat Rasulullah. Oi, sahabat Rasulullah. Akhir berhenti, itu sahabat. Ternyata ini utusan dari kepala desa, ketua kampung yang tadi tidak menjamu sahabat Rasulullah. Apa kata si utusan ini? Adakah di antara kalian yang bisa mantra-mantra? Bahasa Arabnya yang keren, Pak. Hal minkum min raqin. Adakah yang bisa ruqyah? Kan jadi Islam nih kalau pakai bahasa Arab ya. Padahal arti ruqyah apa? Mantra. Jampi. Ruqyah itu bahasa Arab mengangkat doa supaya mengangkat penyakit. Ruqyah itu arti ruqyah, mantra-mantra, doa-doa yang dipanjatkan bisa kepada Allah, bisa kepada selain Allah. Maka ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah yang syirkiyah. Semua sahabat diem, mereka hafal surat Fatihah tapi nggak dikasih teknik oleh Rasulullah cara untuk ngobatin. Semua diem, akhirnya Abu Sa'id mengatakan, saya aja deh. Yang tadi minta dijamu. Tapi beliau karena tadi udah diusir, jual mahal dong. Ya udah, kalau gitu saya kasih tarif. Nanti kalau tuanmu sembuh, tolong sediakan 40 domba. Ini sahabat Rasulullah, yakinnya tinggi, Pak. Maharnya 40 domba. Itu kalau domba berapa nih harganya? Ini mana tuan domba di sini nih? Yang ini jualannya Toyota deh, nggak nyambung. Domba Toyota. Ada yang jualan kambing di sini? Kambing berapa Pak harganya? Yang bagus 3,5 juta kali 40. Mahal Pak, nyinggung hati sahabat sih ya. Ketemu, dilihat, wah ini mah baru kena gitu kata si Abu Sa'id. Dibacain surat Al-Fatihah yang semua sahabat yang lain juga hafal tapi nggak tahu tekniknya. Terus diludahin Pak, rasain puas. Puas lah dia Abu Sa'id ya. 3 kali ulang lagi baca, ulang lagi baca. Yang ketiga hilang penyakitnya, langsung lama-lama kempes, hilang panasnya, langsung sejuk. Itu namanya karomah. Bisa direncanakan? Bisa. Maka karomah bagi wali bisa direncanakan. Sekarang kiai-kiai karena nggak punya karomah bilang nggak ada tuh karomah, nggak bisa direncanain. Kalau nggak ngerti karomah jangan ngomong karomah deh, ya. Bilang aja saya nggak ngerti, saya nggak punya karomah, gitu aja selesai. Ini buktinya sahabat Nabi bisa merencanakan, ditarif lagi. Seru Pak ya kalau karomah bisa ditarif gitu. Sembuh, girangnya bukan main, ini tuan kepala desa. Dia punya kambing bukan 40 Pak, 4.000-an lebih. Sono punya banyak dia. Ya, ribuan dia punya. 40 cuma batuk doang itu. Dia bilang, no, yang di situ tuh kasih ke sahabat Rasulullah 40. Cuma ngeludah. 40. Berapa duit Pak tadi? 135. Avanza bawa pulang. Belinya ke Cangdangdar. Sayangnya Abu Sa'id Al-Khudri waktu itu nggak ketemu Cangdangdar kan. Walhasil Abu Sa'id bingung. Ini 40 boleh dimakan nggak ya? Mereka lagi lapar Pak. Nanya ke sahabat, ada nggak yang kamu dengar Nabi membolehin upah mantra, upah perdukunan gitu ya? Semua sahabat diam lagi. Ya kita bawa aja yuk ke Madinah. Mereka masuk ke kota Madinah cuma minum doang tadi di desa tadi, nggak makan. Masuk kota, lapor ke Rasulullah. Begitu lugunya sahabat, lugu polos, itulah sahabat Nabi. Maka antum ini nggak akan bisa berkarakter seperti sahabat
kalau akalnya masih liar, suka ngakal-ngakalin ilmu ustadznya. Kalau tulus, polos, itu tuh jadi pewaris sahabat Nabi tuh. Orang-orang begini nih setia. Apa salahnya dia ambil satu, kalaupun salah nanti tinggal diganti toh. Tapi polos begitu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah nggak bilang iya, nggak bilang tidak. Kamu nanti kalau bakar kambing, nyate, jangan lupa ajak saya. Itu maksudnya apa? Boleh apa enggak? Girangnya hati Abu Sa'id, kenapa enggak dari kemarin? Itu hadis Sahih Bukhari Muslim, Pak. Itu kalau diceritain kan seru. Padahal hadis itu biasa kita dengar. Sering kita dengar, tapi kita nggak tahu ternyata ada rahasia-rahasia kecil di situ. Jika diceritakan dengan kolbu jadi enak, jadi nikmat. Mantra itu, Pak, mantranya pakai Al-Quran. Jadi karomah. Dipakailah sekarang oleh orang-orang yang training ruqyah. Apa ikut tuh karomah? Enggak, itu namanya ma'unah. Saya punya teman nggak sholat, Pak, nggak sholat, kerjaannya macam-macam. Tapi kalau ada orang kesurupan sama dia dibacain ayat kursi, sembuh juga tuh. Jadi masalah ruqyah ini bukan masalah keturunan, bukan masalah dia sholat. Masalahnya kalau dia memanjatkan doa, dia yakin apa enggak? Bapak ini kan sholatnya banyak, tapi yakin juga banyak. Enggak banyak ya. Sholat banyak, tapi ragunya banyak. Bener gak ya? Bener gak ya? Ngefek gak ya? Ngefek gak ya? Gitu kan? Kalau mereka enggak, mereka polos. Orang-orang polos ini, ketika diajarkan apa? Yakinnya sempurna. Kalau ini suka bolos ini. Bukan polos. Coba Cang Nandar disuruh ruqyah nggak mau dia. Ya, paling maunya diruqyah ya. Diruqyah oleh Ruqayyah. Ya, lanjut. Jadi karomah itu hadiah dari Allah. Buat siapa? Ya. Karomah itu bisa direncanakan oleh kekasih Allah kalau dia dikasih namanya Al-Ismul A'zam. Nama-nama kunci meminta kepada Allah. Ada Pak kunci-kuncian minta ke Allah? Iblis aja ada, makanya dia bisa abadi. Kalau iblis minta dengan kuncian itu bisa abadi, sang wali cuma minta dikit doang, masa nggak dikasih sama Allah? Dikasih, Pak. Maka wali Allah itu kalau udah tingkatan tertentu, dia minta abadi bisa. Tapi kalau dia tahu diri, dia nggak mau abadi. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, dia harus melewati ini. Nabi Idris paham bab itu, maka dia buat skenario, minta dulu mati. Ya Allah, saya pengen tahu dong cara mati gimana. Mati dulu, Pak. Udah mati, dihidupkan lagi. Habis itu minta lagi, ya Rob, buat jalan-jalan ke neraka dong. Dibawa ke neraka. Habis ke neraka mana? Surga. Habis ke surga nggak mau keluar. Tuh pinter kan Nabi Idris. Orang udah ngerasain mati. Jadi ketika ditanya, ente kenapa masuk surga? Kan ente belum mati. Dia jawab, siapa bilang saya belum mati? Saya kan udah mati. Itu. Jadi wali Nabi itu bisa berencana, tapi rencananya bagus. Ya bukan rencana yang bohong ya. Kira-kira begitu Pak ya. Menyikapi kejadian-kejadian di luar sana, ada orang yang dianggap bisa ngobatin itu benar kekasih Allah, ada yang dia cuma orang soleh. Atau orang yang bukan soleh tapi dia tahu Ismul A'zam. Mau dia dukun, mau dia orang soleh, tahu Ismul A'zam bisa nyembuhin. Ismul A'zam itu kalau diterjemahkan nama yang agung. Kalau terjemahan saya, kunci-kuncian minta kepada Allah. Gitu. Jadi ini bukan bagian dari karomah semua ya. Apakah semua orang tadi itu mintanya sama Allah atau mintanya sama wiji? Tanya aja Pak. Tanya aja sama dia. Pak Haji gitu. Ente minta sama siapa? Nanya aja sama dia. Ya, jangan nanya sama saya nggak ngerti Pak. Nah ini kan biar kita maksudnya ini moral. Iya. Karena nanti kita salah. Kita kan banyak orang yang Iya. Jadi Bapak tanya aja langsung ke beliau. Kalau tanya ke saya kan saya bukan praktisi. Tanya aja langsung. Maaf Pak Haji, ini kalau boleh tahu biar kami nggak salah nih, ajak canda aja.
amplopnya tebelin dikit. Itu kalau doa bunyinya gimana sih gitu. Jangan bilang ente minta ke Allah atau enggak. Pasti dia minta ke Allah. Cuma kan Bapak pengen tahu doanya kan. Mau buka praktek habis itu. Enggak. Jadi gitu Pak ya. Setahu saya, mau itu orangnya dukun, mau itu orangnya soleh, mau itu wali, mintanya tetap kepada Allah. Jadi iblis aja mintanya ke siapa? Coba dalilnya mana? Surat Shad. Apa kata iblis? Robbi. Pakai Robbi dia. Dalam beberapa redaksi, dalam ayat-ayat itu ketemu Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, Rabbku. Jadi Rabb itu kata kunci bagi iblis, bagi Azazil. Lalu dia minta apa? Ketika ingin menyesatkan, dia panggil lagi nama Allah yang satu lagi, nama sifat, namanya Izzah. Bi izzatika, dengan izzahmu aku akan menyesatkan mereka. Tuh, lancang kan iblis? Tapi karena Allah melihat dia meminjam nama Allah, Allah birain, udah ente pakai. Maka asma dan sifat itu bagi orang yang kenal rahasianya bisa jadi peluru, bisa jadi senjata. Mau dia wali, mau dia ustadz, mau dia dukun, mau dia dajjal, sama. Dajjal itu Pak diajarin Jibril waktu kecilnya. Kan begitu di surat Toha ya. Dia diajarin Jibril. Jadi Nabi Musa nanya, "Hei Dajjal, kamu pakai ilmu apa sih? Kok bisa bikin patung ngomong?" Apa jawaban dia? "Aku waktu kecil dibimbing oleh Jibril, basurtu," begitu kalimatnya, dikasih penglihatan yang spesial, visi yang spesial. Jadi 10 tahun awal itu kan diajarin Jibril, itu perintah dari Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, kira-kira begitu isinya. Diajarin asma-asma. Harapannya si Dajjal kecil dulu namanya Samiri atau Musa As-Samiri, ada Musa bin Imran, ada Musa bin Sam'un As-Samiri. Harapan kembali nyembah Allah, tapi kan enggak. Pakai asma lah dia Pak, mintanya kepada Allah. Bedanya apa? Dukun, wali. Bedanya cuma satu. Wali itu membantu karena Allah. Kalau dukun membantu, belum tentu juga Pak. Belum tentu. Kalau duit itu yang tengah-tengah, yang antara wali sama dukun ini. Jadi ada yang dia mau menantang Allah, itu ada juga. Nah, ada yang nyerempet-nyerempet ke fulus, betul Pak ya. Nanti kalau Bapak juga pakar ruqyah, pasti ada bisikan itu. Ya, teman saya ahli Quran, udah dipegang tuh orang sekampung, megang tetangga dia, nggak sembuh-sembuh, sama dia ditiup doang, sembuh. Besok-besok laku, tapi tarifnya TKS. Terima kasih. Jam 12 malam ngantuk-ngantuk dipanggil, akhirnya dia tutup, dia pindah Pak. Nggak terima ruqyah gitu. Karena nggak ada tarifnya. Jadi orang hafiz Quran aja bisa tergoda Pak, apalagi yang bukan hafiz Quran. Kira-kira gitu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Udah. Ada ini netizen. Fadhal. Apakah ruqyah boleh bertarik, dan apakah ada dalilnya boleh tarik dalam ruqyah? Tadi hadis Bukhari dan Muslim yang kita sadur dalam bentuk kisah tadi, itu adalah dalil boleh ruqyah bertarif. Itu dalilnya. Mahal nggak Pak? Tadi berapa dalilnya? Berapa harganya tuh? 40 domba, 130-an juta. 120-an ya? 175. Masya Allah, Bapak naikin sendiri Pak. Kayaknya mau praktek nih Pak. Jadi ini dalilnya teman-teman yang memuliakan Allah, ruqyah bertarif. Tapi yang berhak begini kan cuma sahabat Abu Sa'id. Orang-orang kayak kita mana pantas ya. Emang kita bisa seperti Abu Sa'id?
Mungkin Ustaz, Ya. karena tidak ada makanan bisa pasang tali Ustaz. Kalau itu jadi profesi itu tidak boleh. Kan nggak ada juga dalilnya. Kalau nggak jadiin profesi dilarang kan nggak ada Pak. Karena ada sahabat lain yang emang kerjaannya ngeruqyah. Namanya, seingat saya, Ibnu Malik Al-Asja'i. Jadi dia datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, dulu waktu zaman jahiliyah saya seorang peruqyah. Lalu Nabi mengatakan, coba bacain ruqyahmu. Dibacakanlah, ternyata nggak ada di situ syirik. Berarti sudah ada profesi ruqyah sebelum Islam datang. Ada Pak profesi. Dan itu Nabi bolehkan. Apa kata Nabi? Siapa yang sanggup memberi manfaat kepada saudaranya, fal yanfa'. Maka sebarlah manfaatnya. Ada perintah begitu. Boleh Pak. Kayaknya Bapak mau buka juga nih. Udah dua nih. Bisa-bisa yang di Pekanbaru gak laku ya. Ya itu ada tekniknya, ada ijazahnya, ada segala macam, ada daurahnya sebenarnya. Kalau orang-orang dulu karena diturunkan ke anak, maka bernamalah nanti turunan. Padahal itu nggak mesti turunan. Itu masalahnya adalah mau nggak ngajarin ke orang gitu. Itu bisa dipelajari Pak. Bapak mau belajar? Bukan sama saya, sama teman saya aja ya. Ada teman kita yang bisa ya? Siapa? Cang Landar. Iya lanjut. Apalagi? Khalas. Ya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya paling rajin juga lah dengan firman Ustaz. Saya sering mengikuti juga. Cuma ada satu jadi pertanyaan dengan Ustaz. Ya. Tadi udah Ustaz singgung masalah zikir qalbu. Jadi saya sendiri alhamdulillah sudah mencoba. Di situ kita sering terjadi seperti gangguan-gangguan seperti itu Ustaz. Jadi apa tamin kita atau apa cara kita membedakan ini dari Allah, ini dari syaitan. Bapak belajar sama siapa? Selama ini saya coba di Online. ikuti online Pak. Loh kan di online saya ngomong, jangan ambil zikir lewat online. Nggak boleh, haram hukumnya. Ini saya ulangi lagi ya, tidak boleh ngamalin zikir via online. Ini akibatnya nih, Bapak ngalamin kan? Dan ini bukan 1-2 orang loh Pak. Karena sudah ada yang gila di luar sana ngamalin ijazah zikir via YouTube, kan banyak tuh channelnya. Ijazah zikir apa macam-macam namanya. Ya. Sugih gitu ya. Aduh macam-macam. Tolong Bapak cari guru di sini yang punya sanad zikir, tarekat yang sahih, ambil kepada beliau, nanti hilang itu. Ya. Jadi tolong jangan coba-coba sendiri. Karena zikir itu harus fisik ketemu fisik, kolbu ketemu kolbu, ruh ketemu ruh. Baru gak ada setan masuk di situ. Kalau lewat online, iklan aja masuk Pak. Bener gak? Jadi iklan aja udah ujian tuh ya. Tapi channel yang dibuat oleh santri saya nggak ada pakai iklan kan, yang ribet, nggak ada kan iklan. Karena memang kita larang. Saya nggak punya channel official, jadi itu bukan urusan saya itu. Bapak yang pakai monetize itu udah kena terganggu oleh iklan, apalagi iklan kolbu Pak. Lagi mau zikir ntar macam-macam datang. Tapi seandainya udah aja belajar zikir masih mengalami hal yang sama, baru kita jelasin ini. Jika itu dari syaitan, namanya waswas. Efeknya, indikatornya ragu. Bapak ragu nggak? Berarti nyampur sama setan. Soal ragu, saya belum ada. Cuma di situ Ustaz, saya pernah mengalami di suasana di situ sepi, tenang, adem. Terus gangguannya di mana? Gangguannya seperti di luar lah, seperti ada bayang-bayangan, ada yang lintas-lintas. Ini dia kan. Ya. Yang pertama itu dari Allah. Lintasan itu karena tidak bermursyid, tidak berguru, itu bukan dari Allah lagi. Ya. Bisa jin, bisa pikiran, bisa macam-macam. Jadi saran saya, tolong
cari mursyid. Kan saya nggak ngajarin talqin zikir kan di lewat online. Ya, yang boleh Bapak ajarkan zikir online cuma wirdul asas namanya. Astaghfirullah 100, la ilaha illallah 100, sholawat 100, subhanallah wa bihamdihi 100. Cuma itu yang boleh online, Pak. Karena zikir itu sudah nyebar di hadis Nabi, dikumpulkan oleh para ulama, namanya al-wirdul asas, wirid pokok. Itu silakan diamalkan. Selebihnya jangan dulu, ya. Apalagi pakai kolbu, coba-coba sendiri. Ya. Saya nyari guru itu kemana-mana, Pak. Pindah-pindah guru supaya nggak mengalamin set gitu deh, supaya fokus. Gitu Pak, ini saran saya Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, nama saya Muhammad Injek. Saya rahasia Allah di situ. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak ada satu gerakan pun yang Nabi wariskan zahirnya kecuali ada hakikatnya. Mengangkat tangan pun ketika kita takbir itu ada hakikatnya Pak, ada batinnya. Ruku kenapa punggung lurus, apalagi gerakan waktu tasyahud ya. Asyhadu an la ilaha. Cara Bapak isyarat gimana? Begini ya? Enggak, dia dilepas ini. Ini dilepas, bukan begini juga. Ini namanya nunjuk orang. Dilemesin. Apa kata sahabat Nabi? Hannaha. Nabi membengkokkannya sedikit, melemeskannya. Jadi lembut, enggak kenceng begini. Karena kalau tegang berarti tidak benar. Sholat itu merehatkan. Kalau rehat itu kita biarkan dia rileks. Kalau ini rileks gimana? Dia diginiin atau dibiarin? Nah, dibiarin begini nih, bengkok nggak jadinya? Makanya Pak begini Pak jadinya. Betul ada satu riwayat di Nasa'i itu begini. Cuma riwayat yang arjah, yang kuat menurut ulama kita itu dilepas. Gini. Guru kita dulu Syekh Taufik Al-Buti mengatakan ini seakan-akan membentuk angka 5 tapi belum sempurna. Sedangkan ini 3. Saya nggak nyampe dulu beliau jelasin 5-3 itu maksudnya apa dulu nggak jelasin. Ya, cuma mengatakan seakan-akan itu khamsah wa hazihi salasah. Gitu kedua ngomongnya. Ya. Namun secara pendekatan qalbiyah, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah qalbu bergetar. Dalam surat Az-Zumar ada tambahan taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Merinding bergetar karenanya. Karena apa? Karena Al-Quran, karena zikir, karena tauhid. Qalbu orang yang takut kepada Allah. Maka ketika ngangkat itu dia kayak bergerak. Ini yang disebut tahrik. Jadi menggerakkan itu bukan dari at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, itu ganggu orang samping, ya enggak? Itu getaran munculnya dari dalam. Asyhadu an la ilaha illallah, bergetar dia Pak. Cobain aja kalau baca la ilaha illallah dari kolbu, dia bergetar dia, karena lembut. Badannya dilemesin. Cobain aja sendiri. Itu yang disebut fayuharrikuha. Nabi menggerakkannya, itu dia. Gerak yang digerakkan. Salat itu kan asalnya dari Isra Mi'raj Nabi. Nabi Isra Mi'raj itu bergerak sendiri atau digerakkan. Nah, itulah kira-kira ya. Tapi kalau kita belum punya getaran itu, angkat aja Pak dikit, asyhadu la ilaha illallah. Ya, meniru orang yang bergetar. Lumayan. Tasyabbuh bis salihin, menyerupai orang soleh, falah, dapat kebaikan. Ya. Cukup. Satu lagi. Oh, ini belum saya baca ini. Apa maksud hadis sesungguhnya iman akan kembali ke Madinah sebagaimana kembalinya seekor ular ke dalam sarangnya? Karena Salafi menjadikan hadis itu sebagai ukuran kebenaran ajaran mereka.
Iman mah balik. Salafi mah belum jelas. Gak ada urusannya itu. Ya. Imam di Madinah dulu siapa? Imam Malik. Malik bin Anas, gurunya Imam Syafi'i. Orang dulu memahami hadis itu ya Imam Malik. Sekarang dari mana dasarnya hadis itu membenarkan hadisnya untuk orang salafi? Kan gak ada. Kita tunggu aja Pak nanti. Itu maksudnya nanti di akhir zaman iman itu ruh spiritnya akan kembali ke Madinah. Sekarang lagi keluar semua hari ini. Nanti akan kembali. Nah di akhir zaman, ya ini zamannya. Kapan dia kembalinya kita nggak tahu. Salafi ini kan lupa diri Pak. 1924 mereka baru menguasai Mekah Madinah. Terus sebelumnya kemana? Nggak ada. Baru muncul 700-an. Wafat kan 708 Syekh Ibn Taimiyah. Ya, bolak-balik masuk penjara di Damaskus, masuk penjara di Kairo, pindahin kemana-mana. Nggak ada di Mekah Madinah dulu. Nggak ada di Mekah Madinah. Baru 728 Hijriah. Sekarang 1442. Berarti kalau 1924 berapa Hijriah itu dulu? Hitung aja sendiri ya. Jadi setelah sekian abad baru mereka menguasai Mekah Madinah. Terus mereka GR. Selama sekian abad nggak masuk dihitung. Mana bukti dari hadis itu bahwa ini hadis untuk mereka? Kan nggak ada. Itu penafsiran namanya. Kalau dia boleh menafsirkan, kenapa kita nggak boleh menafsirkan? Mereka bilang itu adalah kelompok kami. Ya udah kita bilang kelompok kita kali. Kan nggak ada batasannya di situ. Kelompok siapa? Ini kan udah mulai Pak. Dulu khotbah di Madinah nggak ada pakai Sayyidina. Sekarang pakai Sayyidina kebanyakan khotibnya. Kenceng, malah sedang ngajain tuh khotibnya. Allahumma sholli ala Sayyidina. Begitu kadang-kadang. Udah kayak di Indonesia aja perasaannya. Cuma bismillahnya masih ngikutin mazhab Hanbali, nggak apa-apa. 1924 mereka membuang simbol-simbol mazhab, menyatukan semua mazhab dan membuang mazhab-mazhab yang ada buat satu sendiri. Ini membunuh ya semacam perkembangan keilmuan fikih. Mereka lupa gitu. Tapi sebenarnya saya mau ngebahas beginian Pak. Udah panas. Tadi makan kambing soalnya. Wah, ini perlu dijawab nggak nih? Harus dijawab boleh ya? Udah tahu jawabannya lah tuh. Ini enggak? Ya? Ringkas saja. Ringkas saja. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Ya. Jadi saya nggak jawab nih. Bukan nggak bisa jawab, karena udah sering bahas. Ya. Nanti Bapak baca sendiri. Baik, saya cukupkan teman-teman yang melakukan Allah. Mohon maaf jika ada salah kurang, canda berlebihan. Semoga beragama kita betul-betul yasiran, mudah, tidak tegang. Yassiru wala tu'assiru. Bungkuslah agama dengan kemudahan, jangan bikin susah, jangan bikin saklek, jangan bikin kaku, tapi jangan juga memudah-mudahkan. Antara semua itu, semoga kita termasuk saudara-saudara yang disebut oleh Rasulullah ikhwani. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.